Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana pengelolaan kinerja dilakukan oleh kepala sekolah. Video ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah video tutorial pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan sudut pandang sebagai atasan. Lalu video kedua adalah pengelolaan kinerja sebagai kepala sekolah dengan sudut pandang sebagai pegawai. Nanti artinya untuk kepala sekolah sebagai atasan, Bapak Ibu akan melakukan observasi atau menyetujui SKP yang dibuat oleh guru. Sedangkan untuk kepala sekolah sebagai pegawai, Bapak Ibu akan merencanakan SKP Bapak Ibu sebagai kepala sekolah yang kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas terkait yang biasanya didelegasikan ke pengawas pembina sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, mari saksikan video berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah melakukan pengelolaan kinerja. Yang pertama, ini adalah pengelolaan kinerja dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Artinya Bapak Ibu akan memeriksa perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah masing-masing. Pengelolaan kinerja di sini menjadi 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jika teman-teman guru sudah melakukan perencanaan, maka tugas kepala sekolah adalah memeriksa apa yang diajukan oleh kepala sekolah. Ini adalah tampilan awalnya yang ada di beranda kepala sekolah. Di sini ada beranda, di sini ada riwayat, dan ini tampilan awalnya. Selanjutnya, ini adalah perannya. Jadi kepala sekolah ada 2 peran, sebagai atasan dan sebagai pegawai. Nah, kita akan mencoba menjelaskan kepala sekolah sebagai atasan terlebih dahulu. Ini adalah fitur awalnya atau gambarannya, maka Bapak Ibu bisa langsung memilih periksa. Kita lihat, Bapak Ibu klik tombol periksa. Bapak Ibu kepala sekolah memilih tombol periksa. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Terdapat nama-nama guru yang sudah mengajukan atau yang belum mengajukan. Di sini terdapat nama guru, terdapat statusnya, ada perlu disetujui, dan Bapak Ibu bisa memeriksa. Perlu diketahui Bapak Ibu harus sering-sering melihat status di beranda di pengelolaan kinerja Bapak Ibu kepala sekolah untuk melihat apakah guru tersebut sudah mengajukan perencanaan kinerjanya. Di sini jika sudah disetujui ada di kolom 2, statusnya perlu disetujui ada di kolom 2, dan pemeriksaan ada di kolom 3. Bapak Ibu bisa memilih cek untuk memeriksa ajuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Berikut adalah hasil perencanaan kerja utamanya. Di sini kita akan melihat pilih RHK pada pilihan apabila ada RHK yang Anda anggap kurang sesuai. Jadi, Bapak Ibu kepala sekolah memiliki hak prerogatif untuk menambahkan atau menghapus RHK yang diberikan oleh guru atau yang diajukan oleh guru, seperti ini ya. Jadi perubahan bisa dilakukan oleh kepala sekolah sebelum disetujui. Selanjutnya, perubahan yang Bapak Ibu lakukan nanti diberi petunjuk atau identitas bahwa ada penyesuaian di sini. Jika Bapak Ibu memberikan penyesuaian, maka di sini kalimatnya ada penyesuaian. Terus, atasan juga dapat menghapus rencana kinerja yang tidak sesuai. Boleh, yang tadi saya sampaikan, boleh menghapus, boleh menambahkan. Anda juga dapat menyimpan terlebih dahulu. Jadi artinya sebelum
Bapak Ibu melanjutkan, Bapak Ibu bisa simpan untuk kemudian didiskusikan atau disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Sampaikan terlebih dahulu, misalkan Ibu nggak setuju atau Ibu setuju atau Ibu ingin menambahkan atau menggunakan, sampaikan dulu kepada gurunya agar ada diskusi yang terbangun sehingga menjadi win-win solution, artinya tidak menjadi beban buat guru dan target yang diharapkan kepala sekolah pun tercapai. Atau jika sudah dibangun komunikasi, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti langkah ke-8, yaitu ke hasil kerja tambahan. Klik hasil kerja tambahan. Ini adalah tampilan hasil kerja tambahan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan perencanaan tugas tambahan atau menghapus. Lagi-lagi, kepala sekolah memiliki hak prerogatif menambahkan atau menghapus tugas tambahan yang diberikan kepada guru. Jika sudah, menuju atau klik ke perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini diklik, maka Bapak Ibu dapat memilih aspek perilaku kerja yang sudah diajukan guru yang sesuai. Di sini Bapak Ibu melihat perilaku kerja yang ingin dinilai apa saja sesuai dengan pemilihan yang dilakukan oleh guru sebelumnya. Kalau sudah sesuai, maka Bapak Ibu pilih ke persetujuan. Lagi-lagi dalam hasil kerja ini Bapak Ibu boleh menambahkan atau mengurangi hal-hal yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Untuk kemudian nanti perubahannya ada tanda di sini, ada penyesuaian dari atasan. Untuk kemudian ke persetujuan. Bapak Ibu di sini hati-hati, hemat saya jika Bapak Ibu melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan, lebih baik Bapak Ibu disimpan draft terlebih dahulu untuk kemudian berkomunikasi ulang lagi dengan guru-guru apakah ada yang ingin dirubah atau ingin disesuaikan. Jika kalau sudah ke persetujuan, maka apa yang dilakukan oleh guru atau diinput oleh guru tidak bisa diubah kembali. Karena ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Siapa tahu ada kesalahan atau ketidaksengajaan guru mengklik aktivitas yang dilakukan. Makanya sebelum disetujui lebih baik simpan draft untuk dibangun komunikasi. Kalau memang sudah yakin 100% gurunya menyadari, kepala sekolah mengiyakan, menyetujui, maka pergi ke persetujuan. Klik ke persetujuan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik ke persetujuan. Nanti akan berubah statusnya, yang tadi perlu disetujui sekarang sudah disetujui. Perencanaan kinerja guru yang sudah disetujui akan diberi tanda disetujui dan Anda dapat melihat rinciannya dengan selengkapnya. Lanjutkan kembali proses tersebut kepada guru-guru yang lain. Lalu bagaimana melakukan penilaian atasan? Ini terkait dengan observasi. Maka Bapak Ibu sudah menentukan tanggal observasi yang dilakukan oleh salah satu guru. Maka Bapak Ibu masuk ke ruangan kelas yang ingin diobservasi, lalu pilih lakukan penilaian. Cek daftar guru untuk melihat siapa saja yang perlu dilakukan observasi. Di sini Bapak Ibu bisa melihat list daftar guru. Di sini pilih cek. Nah, lihat di sini statusnya belum lengkap. Ada yang mungkin sudah lengkap. Di sini Bapak Ibu, jika statusnya belum lengkap, Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan observasi, tentu dengan kesepakatan jadwal kelas atau jadwal observasi yang telah disepakati ya. Jika Bapak Ibu ingin memasuki kelas, Bapak Ibu kepala sekolah bisa memilih tombol nilai yang ada di PMM. Ini pelaksanaan observasi. Kita lihat, Anda akan masuk ke halaman penilaian kinerja tiap guru. Misalkan kita ambil contoh Bu Sri Haryati di sini ya. Maka Bapak Ibu ingin melakukan observasi kelas, maka Bapak Ibu pilih nilai pada
tab atau kotak observasi kelas. Di sini klik rinciannya Bapak Ibu. Nilai observasi kelas ini Bapak Ibu pengen menilai apanya sih? Bapak Ibu silakan klik rincian. Nah, di dalam rincian ini terdapat observasi kelas Bapak Ibu. Anda dapat menilai hasil kinerja guru. Ada beberapa fokus perilaku guru yang perlu Anda isi. Misalkan yang di nomor 6, ini adalah dokumen RPP atau modul yang sudah dilampirkan oleh guru. Nomor 7 adalah nilai poin-poin yang fokus perilaku pada saat observasi. Yang ke-8 adalah catatan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Di sini ada dokumen, misalkan Bapak Ibu masuk ke kelas Bu Sri ini melihat RPP-nya sesuai tidak apa yang sedang dipelajari atau ketika saat observasi. Lalu yang ke-7, di sini sudah sesuaikah rubrik-rubrik yang diberikan? Jika misalkan nomor 1 ya, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Jika guru sudah melakukan itu, tinggal Bapak Ibu menandai, memilih tab atau aktivitas apakah belum dilakukan tapi belum efektif, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, jika ada ingin yang diberi catatan, silakan Bapak Ibu kepala sekolah memberikan catatan. Selanjutnya, begitu juga penilaian yang kedua, penilaian yang ketiga. Adakah rekomendasi kalau sudah Bapak Ibu memberikan masukan, catatan atau penilaian, Bapak Ibu bisa mengklik kumpulkan atau sebagai lampiran bukti dukung nanti bisa Bapak Ibu cetak hasil observasi yang dimaksud. Lalu selanjutnya adalah penilaian dokumen tindak lanjut. Dalam kotak nilai dokumen refleksi tidak lanjut, Bapak Ibu pilih nilai. Di sini sudah ada rubrik yang telah disepakati, Bapak Ibu tinggal menilai saja bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Bapak Ibu di sini tinggal membaca penjelasan guru tentang refleksi yang telah dilakukan. Apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan di sini. Beri penilaian dari pilihan belajar guru yang sudah dilakukan dari platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengisi penjelasan terhadap hasil penilaian Anda terhadap guru. Jadi Bapak kepala sekolah di kotak ketiga ini memberikan pandangan apakah guru berhasil melakukan refleksi, apakah guru mengakui kekurangan atau kelebihannya. Di sini Bapak Ibu kepala sekolah bisa menambahkan penilaian secara deskriptif. Yang keempat, Bapak Ibu bisa menyimpan drive-nya tersebut agar bisa lagi-lagi dikomunikasikan dengan kepala guru yang bersangkutan. Apakah ada kendala dan refleksi dan seterusnya. Jika sudah yakin, maka Bapak Ibu pilih ke pilihan belajar lanjutnya. Nomor 5 ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, isi kembali hasil penilaian dan berikan penjelasan Anda terhadap penilaian kepada guru untuk pilihan belajar lainnya selain di PMM. Jadi di sini kita ingin melihat guru, apakah guru mengembangkan diri selain menggunakan PMM. Jika ada, kita lihat bagaimana upaya guru melakukan itu. Lalu Bapak Ibu komentari, Bapak Ibu tanggapi upaya yang telah dilakukan Bapak Ibu guru. Jika kepala sekolah melihat ada upaya yang baik, berikan umpan balik yang positif. Jika ada guru yang tidak melakukan refleksi dengan baik, tidak ingin ada perubahan, juga berikan refleksi atau umpan balik yang membangun agar mindset teman-teman guru menjadi berubah. Selanjutnya, Anda dapat menyimpan pekerjaan Anda dan meneruskannya kembali kemudian di hari berikutnya. Jika ingin demikian, Bapak Ibu pilih simpan draft. Namun jika Bapak Ibu berkeyakinan sudah sesuai semuanya, boleh klik kumpulkan. Lalu terakhir atau langkah berikutnya adalah pemeriksaan dokumen. Artinya apa? Observasi kelas berhasil dilaksanakan.
Pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan cara Bapak Ibu klik periksa di kelengkapan dokumen, lalu akan terarah kepada total poin yang telah diajukan oleh guru tersebut. Bapak Ibu tinggal mengecek apakah dokumen yang dikumpulkan sudah sesuai dengan RHK yang diajukan. Di sini ada statusnya, belum dikumpulkan atau sudah dikumpulkan. Bagi yang sudah dikumpulkan, Bapak Ibu bisa pilih tombol cek untuk melihat kesesuaiannya. Ketika Bapak Ibu memilih tombol cek, maka Bapak Ibu akan masuk ke tampilan melihat file yang diberikan. Bapak Ibu bisa cek atau edit untuk mengubah dokumennya. Periksa dokumen perilaku kerja. Yang terakhir adalah memeriksa perilaku kerja. Lalu pilih cek. Bapak Ibu, ini adalah tampilan rincian perilaku kerja guru yang sudah disepakati oleh kepala sekolah. Bapak Ibu bisa membacanya kembali seperti apa hasilnya. Lalu Bapak Ibu pilih klik ke beranda. Terakhir adalah pengumpulan dokumen. Lakukan penilaian. Di sini Bapak Ibu bisa memilih lakukan penilaian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen KOSP. Jadi masing-masing guru akan mengupload dokumen KOSP. Penguploadan ini tidak menjadi bagian dari penilaian, tapi kalau dokumen tidak dikumpulkan, maka proses pengelolaan kinerja tidak dapat diselesaikan. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru mengupload dokumen KOSP. Di sini format unggahannya, Bapak Ibu bisa melihat atau melampirkan unggahan dari kehadiran guru dan KOSP. Bisa dilihat, dicek atau diedit jika ada sesuatu yang harus disesuaikan. Apabila dokumen sudah terunggah semua, akan ditandai dengan indikator pengumpulan dokumen sudah komplit. Di sini Bapak Ibu sudah melakukan penilaian kinerja oleh kepala sekolah. Kira-kira demikian rangkaian pengelolaan kinerja terkait guru sebagai atasan. Untuk video selanjutnya, mari kita saksikan bagaimana pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan sudut pandang sebagai pegawai di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.